bahwa Allah cipta manusia awalnya adalah dari tanah liat, dan Allah sampaikan kepada kita di surat yang ke-32 ayat 7 ayat 8, alladzina ahsanu kulla syai'in khalaqah wa badalal khalqul insanu min tin. Kemudian Allah sampaikan summa ja'ala naslahu min sulalatin min mahin mahin, yang artinya Allah sampaikan kepada kita yang membuat segala sesuatu Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Kemudian Allah sampaikan summa ja'alana lahu min sulalatin min tin. Kemudian Dia jadikan keturunan mereka itu dari saripati yang hina. Saripati air yang hina, dengan kata lain adalah sperma. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sperma. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak atau kemampuan terhadap seseorang untuk kemudian melakukan satu aktivitas-aktivitasnya. Di banyak ayat Allah sampaikan kepada kita, yang antara lain adalah di surat As-Sam. Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah itu mengilhamkan kepada manusia itu sifat fujur, jalan kiri, wa taqwaha, dan jalan kanan, sifat ketakwaan. Dan sangat tergantung kepada kita ketika Allah bentuk manusia lalu kemudian diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Maka kemudian Allah sampaikan qad aflaha man zakaha, beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan sangat bergantung kepada kita untuk kemudian kita memilihnya. Kemudian kehendak-kehendak itulah yang Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada jalan-jalan yang luar biasa. Ketika kita memilih jalan takwa, maka Allah akan pandu jalan takwa. Ketika kita memilih jalan kefujuran, maka Allah biarkan untuk kemudian Dia memilih pada jalannya. Nah, panduan kita sesungguhnya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim, dan kemudian dalam penciptaannya Allah kasih kita adalah akal pikir yang sehat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika akal pikir kita yang sehat itu digunakan dengan sebaik-baiknya, di berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berulang-ulang kali, afala taqilun, afala tadabbarun, dan seterusnya. Maka kemudian ketika kita simak di dalam surat 17 ayat 36, surat Bani Israel ayat 36, Allah jelaskan sekali kepada kita, wala taqfu ma la salaka bihi in. Jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Jadi pola pikir, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian kita bisa melakukan kehendak-kehendak kita itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka Allah sampaikan kepada kita, wala taqfu ma la salaka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu kana mas'ula. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kesemuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Jadi yang dilakukan dalam pendengaran untuk melihat, mendengar,
Informasi-informasi dari Allah Subhanahu wa taala, informasi yang paling luar biasa adalah informasi Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mestinya itu yang harus kita lakukan. Maka kemudian yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari hati, kemudian penglihatan mata, pendengaran, kesemuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban untuk melakukan tindakan-tindakan yang tentu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil itu semuanya, keinginan Allah Subhanahu wa taala adalah menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tugas manusia yang harus dilakukan, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bagaimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu semua dilakukan dengan baik sesuai dengan amanah-amanah tugas-tugas itu yang kita emban, maka clearlah semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa sampaikan. Ada beberapa hal mungkin nanti kita akan lanjutkan kajian kita, apa itu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat Allah sudah dipaparkan kepada kita semuanya, dan bagaimana pengelolaan buminya Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa dinikmati secara keseluruhan oleh umat manusia dalam bentuk kesejahteraan dan kemakmuran di tengah-tengah umat ini. Allah